Oke, selamat pagi semuanya. Pada video tutorial kali ini, kami telah membuat judul mendesain topologi 4 jaringan router menggunakan penerapan routing statis. Nah, di video ini kami membuat 4 router ya, yaitu yang pertama, routernya ini menggunakan versi 1841. Kita sediain sampai 4 router gitu. Nah, setelah sudah kita sediain 4 routernya, kemudian kita sediain switch-nya 4 juga mengikuti dengan keempat router tadi, tapi kami menggunakan versi 2950. Bebas saja, tapi kami lebih memilih versi ini untuk diterapkan di video kali ini. Nah, setelah kita sudah menyiapkan yang tadi, kita lanjut nih dengan menyediakan 8 PC agar bisa eh, terhubung nanti ke switch, dihubungkan ke kabel straight gitu. Agak kita atur nanti jaraknya gitu. Di sini agak gempet ya, tunggu bentar biar dirapikan. Kita ambil nih kabel straight, terus kita hubungin dari router menuju switch, lalu dari switch menuju PC yang tadi. Kita klik flash Ethernet 0, demikian juga seterusnya untuk yang lainnya kita terapkan. Kita ambil kabel straight yang tadi, kita pasang ke router, pilih flash Ethernet 0, kita sambungkan ke switch, pilih yang tadi, sambungkan juga ke PC-nya, dan kemudian selanjutnya begitu. Ini kita lakukan agar bisa terhubung ya nanti. Oke, setelah kita menghubungkan tiap kabel straight pada router, switch, dan PC yang ada, kita lanjutkan dengan mengatur router tersebut. Sebentar dulu. Oke, kita pergi ke pengaturan routernya. Terus kita klik switch 2T. Nah, setelah diklik di sini, lalu kita mengaktifkan dulu saklarnya. Terus kita ambil komponen ini, kita masukkan nanti ke situ. Ini dia untuk menambah portnya ya. Terus kita nyalain dan lalu kita config. Nah, di situ kan udah bertambah portnya ya. Itu fase Ethernetnya udah nambah. Nah, kita keluarkan dulu. Terus kita lihat lagi untuk membuktikan. Nah, itu kan ada yang saya tunjukkan. Itu kan tadi gak ada untuk fase Ethernetnya. Nah, sekarang udah muncul. Itu buktinya dia sudah terkonfig. Sudah menjalankan uh, yang tadi itu. Nah, kita terapkan juga begitu demikian dengan router yang lainnya. Sampai router ketiga ya.
Nah, itu gunanya apa ya? Ya supaya saat disambungkan sama kabelnya yang tadi, yang warna merah, itu nanti biar membuat jalur antar routing bisa dikenal gitu nanti. Kita lakukan selebihnya seperti yang tadi kok, sama aja gitu. Ini kabel merahnya, kabel DTE ya. Kita buat dulu pengaturannya untuk tiap router biar bisa dikenal gitu. Masukkan, nyalain, oke, config. Nah, tunggu dulu. Udah, kita keluarkan. Lanjut lagi. Nah, terus kita sambungkan nih kabel merahnya ini, kabel ITE. Menggunakan serial 0/0, 0/1, sampai yang ketiga ya. Udah. Baik, setelah sudah pemasangan ini, sekarang kita memasang IP address dengan masing-masing PC-nya yaitu 192.168.1.2 dengan host 1 untuk PC pertama, dengan PC kedua yaitu 192.168.2.1.3. PC ketiga 192.168.2.2. PC ketiga 192.168.2.3. Lanjut ke PC kelima 192.168.3.2. Lanjut 192.168.3.3. By the way, ini fungsinya kita tulis seperti ini supaya memudahkan kita dalam konfigurasi statik ya teman-teman. Biar kita lihatnya semakin mudah, tidak mengecek kembali satu persatu bagian pemasangan IP-nya. 192.168.4.3. Bagian sininya itu berarti yang untuk titik satunya dari semuanya itu. Tadi kan itu kan titik dua semua kan sama titik tiga. Sekarang ini untuk titik satunya yang paling akhir lah pokoknya. Di sini 3.1 dan yang terakhir 4.1. Kita rapikan dulu teman-teman. Sekarang kita masuk ke konfigurasi IP-nya. Tadi IP ini 192.168.1.2. Oh, ada kesalahan, salah memencet teman-teman, kepencet buka kurung. 192.168.1.2, kepencet lagi. Maaf teman-teman, 192.168.1.2, enter kan. Langsung masuk ke default gateway. Ini untuk yang titik satu ya, yang belakangnya satu itu, yang di bawah router dan di atas switch. Lanjut ke PC kedua, kita buat IP konfigurasinya 192.168.1.3. Pencet 2. 192.168.1.3. Nah, ini sudah 192.168.1.1.
masuk ke PC ketiga, 192.168.2.2, gateway-nya ini 2.1. Lanjut kita pasang ke PC ke 5, 192.168.3.3. Oh salah teman-teman, 3.2. Gateway-nya 192.168.3.1. Lanjut 192.168.3.3, default gateway-nya 192.168.3.1. Lanjut ke ini router keempatnya 192.168.4.1. Kita enterkan. Gateway selanjutnya 192.168.4.1. Lanjut ke desktop IP konfigurasinya 192.168.4.3 subnet max, dan lanjut ke gateway-nya 4.1. Sekarang konfigurasi routernya pada bagian pas Ethernet kita masukkan tadi yang titik satu terakhirnya. Ini untuk 1.1 kita on kan. Sekarang kita ke serial 0/0 karena kita menghubungkan kabelnya dari 0/0 ya, bukan 0/0/1. 11.0.0.2 kita on kan, itu supaya berada di sebelah kanan dari routernya yang pertama. Sekarang kita buat router kedua, tadi kita itu menghubungkan ke serial 0/0, masukkan IP-nya 11.0.0.3, tadi titik 2, sekarang titik 3, supaya ini di bagian kiri dari routernya si yang router kedua ini. Ini pas Ethernetnya kita masukkan yang 2.1 tadi, menamai routernya. Oke, baik, kita on kan seperti biasa. Untuk serial 0/0 ini titik 03. Sekarang untuk serial 0/0/1 ini supaya di bagian kanan dari router keduanya untuk memperkenalkan ke router ketiga. Ini 12 karena beda teman-teman, dengan 11 dengan 12 supaya berbeda. Nah, di sini pas internetnya tadi kita menggunakan kabel 0/0. Di sini kita buat untuk 3.1-nya 192.168.3.1. Kita enterkan, kita on kan serial 0/0. Kita masukkan di sini 12.0.0.2 ya teman-teman. Tadi 11.0.0.2 dan 3, sekarang 12.3. Di serialnya ini 13.0.0.2. On kan, masuk ke router terakhir ini supaya di sebelah kiri yang memperkenalkan router 4 dengan router 3. Masukkan pas internet kabelnya tadi yang kita hubungkan, yaitu 4.1 di bagian 0/0. Lanjut kita on kan, kita langsung ke serial. Masukkan di sini 13.0.0.3. Kita on kan.
Nah, maka konfigurasi semua routernya ini sudah ya. Sekarang tinggal konfigurasi statisnya. Namun kita buat dulu nama-namanya supaya tidak bingung pada saat konfigurasi statiknya nanti ya. Di sini tadi 11.0.0.2, di sebelah kiri router ke 2 itu 11.0.0.3, di sebelah kanannya 12.0.0.2, di sebelah kiri ada kesalahan dikit. Lanjut ini 12.0.0.3. Di sebelah kanannya 13.0.0.2 dan di sebelah kiri router keempat itu 13.0.0.3. Maka konfigurasi ininya sudah siap ya teman-teman untuk IP dari routernya. Sekarang tinggal tahap terakhir yaitu konfigurasi statisnya agar memperkenalkan sesama router yang akan dikerjakan oleh saya sendiri. Oke, sabar, kita ini kan dan sudah kelar ya teman-teman ya. Lanjut ke konfigurasi statis. Baik, saya Yosep Christian dari kelompok 20 akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yaitu tentang konfigurasi statiknya. Pertama di routernya ini, router pertama yaitu statiknya kita masukkan networknya itu supaya terhubung dengan satu sama yang lain 192. Sudah saya geserkan supaya nampak topologinya 192, 168, 2.0 supaya duanya ini hostnya 2 karena routernya yang kedua ini juga 192.168.2. Kenapa titik 0? Biar angka setelah 0 itu 1, 2, 3 dapat terhubung langsung dengan konfigurasinya gitu. Masukkan subnet max-nya 255, 255, 255.0. Kemudian next hop-nya yaitu 11.0.0.3 karena kita akan menghubungkan ini dengan router keduanya. Router yang kedua gitu. Router kedua berada di ini sebelah kirinya ini. Kita hubungkan next hop-nya. Kita add-kan. Lanjut kita buat static routes yang kedua yaitu 192.168.3.0. 3.0 subnet max-nya sama. Next hop-nya itu 11.0 supaya ini yang ketiga ini router ketiganya 11.0 titik 3 ya teman-teman ya. Kenapa nggak ini bang? Karena tidak bisa loncat gitu kalau dalam jaringan teman-teman. Jika ada peloncatan dalam jaringan itu tidak diperbolehkan. Maka kita add-kan langsung. Invalid, kayaknya ada yang salah. Oh ya ininya salah. 3.0. Lanjut networknya 192.168.4.0. 4.0 itu yang berada paling kanan tadi ya teman-teman ya. Kemudian next hop-nya itu 11.0.0.3. Tidak bisa titik 12 atau titik 13 ya teman-teman karena ini dari ujung ke ujung. Jika ingin ke 12 misalnya itu akan terjadi loncatan jaringan dan tidak bisa sejalur gitu di dalam jaringan ya teman-teman. Kita kan. Kemudian konfigurasi statik keempatnya 12.0.0.0. Kenapa 12 bang? Itu arusnya teman-teman. Arus dari router 2 ini dan juga router ketiga yaitu 12.0 supaya angka setelah nolnya itu 2 atau 3 itu bisa ini terhubung langsung teman-teman. Subnet max-nya itu 255.0.0. Kalau ini teman-teman sudah tahu ya untuk subnet max-nya. Di bagian next hop kita masukkan 11.0.0.0
3. Ini teman-teman. Kita didirikan. Kemudian untuk arus yang 13, yang ini antara router ketiga dan juga router keempat, yaitu 13.0.0.0. Kemudian next hopnya itu 12.0.0.3, karena ini antar arus teman-teman. Kita didirikan. Nah, kayaknya untuk router pertama sudah sampai situ aja. Lanjut kita ke router keduanya, statik. Lanjut ke router 2-nya, kita masukkan networknya yaitu 192.168.1 titik nggak masuk ya. 192.168.1.0 untuk menghubungkan dengan router pertamanya yaitu 1.1.2.3. Subnet masknya seperti biasa 255.255.0. Di next hopnya 11.0.0.2 karena berada di sini teman-teman. Lagian mereka dekatan, tidak ada loncatan dalam jaringannya itu. Kita dirikan. Lanjut kita untuk ke router ketiganya, sambungannya 3.0, 255.0 sama next hopnya itu 12.0.12 ya, 12.0.0.3. Kita dirikan. Ini 3 dekat juga, no problem. Untuk yang paling jauhnya itu yang paling kanan 4.0, sebenarnya max-nya sama. Ininya itu 12.0.0.3. Tidak bisa loncat ke 13 karena tidak akan terjadi loncatan seperti yang saya bilang tadi ya. Kemudian ini untuk arusnya 13.0.0.0 untuk arus yang 13. Ini subnet masknya 255.0.0.0, ini udah paham ya. Ini lewat arus dari arus 12.3. Ini 13 lewat arus dari 00.3. Kita dirikan. Untuk 11 kayaknya nggak perlu. Lanjut kita ke network lanjut kita ke router ketiganya yaitu 192.168.2.0. Oh, ini belum kita kesampingkan ya. Kita kecilkan seperti ini saja teman-teman ya supaya lebih nampak semuanya. Lanjut di router ketiganya yaitu 192.168.2.0. Ininya 255 seperti biasa, 255 255 255.0. Next hopnya itu harus yang dia masuki 12.0.0.2 karena ininya kan mau ke router keduanya 2.0. Maka dari sini, dari yang kanan. ADD ini 192.168.1.0 untuk menyambung ke router pertamanya, subnet max-nya sama. Next hop-nya itu lewat arus dari 12.0.2 karena tidak boleh ada loncatan ke 11.0 ya teman-teman. Nanti akan terjadi request timeout. Kita dirikan. Lanjut ke ini router keempatnya 192.168.4.0. Next hopnya 13.0.0.3. Ini karena mereka dekatan juga teman-teman. Lanjut ke arusnya 11.0.0.0 untuk arus ke 11. Ininya kita ininya salah ya. Ininya 255-nya yang satu karena angka binarnya di situ cuma 11, angka yang bukan biner. Next hop-nya itu 12 ya teman-teman, 12.0.0.2 karena lebih dekat dengan duanya itu. Kita dirikan. Nah, untuk itu sampai situ. Kita lanjut ke router keempat, statik, network.
kita kecilkan kayak gini saja ya. Ini udah kesimpan belum ya? Oh ini udah kesimpan. Router terakhir masukkan 192.168 untuk masukkan ke router 3-nya 68.3.0, maxnya 255.255.255.0, next hopnya 13.0.0.2 karena lebih dekat dengan yang kanan dari router 3-nya. Lanjut yang kedua, untuk ke router keduanya 2.0, ini nya oke. Iya, sama kayaknya teman-teman. Tidak boleh ada terjadi loncatan. Oke, lanjut ke arusnya 12 titik. Kemudian untuk yang satunya ini lupa yang terakhir ya teman-teman, yang satunya itu 192.168.1.0. Ininya sama ya. Tidak boleh ada loncatan. Lanjut ke ininya. Arus yang satunya 12.12.0.0. Kemudian 255.0.0.0. Next hopnya 12.0.0. Supaya lanjut ke situ. Kayaknya nggak 12 ya, 13.0.2. Cari deh kan. Sekarang lebih dekat itu ya. Lanjut ke 11.0.0.0. Yang arus 11-nya 255.0.0.0. Next hopnya yang dekatnya itu 12, yang 12 ya teman-teman, 12.0.0.2. Oke. Setelah semuanya sudah, kita akan melanjutkan dengan percobaan command prompt ping pada setiap masing-masing PC. Baik, saya akan mencoba pingnya. Ini saya sudah perbaiki agar lebih berjarak dan juga lebih bagus. Kita coba pingnya dari laptop pertama. Kita coba ping ke yang di sampingnya, yaitu PC keduanya 192.168.1.3. Bisa ya teman-teman. Baru ping ke yang sampingnya 92.168. Berarti 2.2. Kita tunggu question up. Nah, ini kadang error tapi berhasil teman-teman kalau topologinya terlalu banyak. Tapi di situ sudah ada reply from, bytes, temp, ttl, dan lain-lainnya. Kita coba lagi ping 192.168. 168 2.3. Kebesaran. Nah, itunya juga bisa ya. Bisa kita lihat, bisa 192.168.3.1. Oh, pingnya belum teman-teman. 192.168.3.1. 3.2. Ping 192.168.3.2. Bisa ya, ping 192.168.3.3. Pingnya belum, lupa mulu. 268.3.3. Agak lama, kalau agak lama memang pertama-tama request timeout, terus keluar yang aslinya, yang betulnya ya. Sudah keluar juga. Lanjut ke switch yang di bawah yang terakhir itu
192, 16. Switch yang router keempat 168, 4.1, titik 2. Tunggu sebentar, agak lama. Nah, bisa ya. Lanjut ping 192, 168.4.2. Nah, langsung bisa. Jadi kalau ini punya PC7 lah ya, PC7 ke random lah ya. Coba misalnya PC4 ke belakang gitu. Ke kiri misalnya, ke tempat 192, 168, 1.2. Nah, langsung bisa teman-teman. Mau ke kiri, mau ke kanan pasti bisa. Oke, kalau mau lihat simulasinya dari sini, misalnya kita ngasih pesan dari ini ke sini teman-teman. Kita runkan. Nah, pesannya itu akan masuk ke switch. Kemudian ke router pertamanya akan belok ke router kedua. Nah, di sini kan ada itu in progress, masih dalam progress berarti. Balik lagi dia. Tapi ada pesan yang ini ya. Itu emang saya lihat di YouTube emang gitu ya kadang kalau pertama-tama. Tapi kalau diulangi terus lama-lama tidak error kok, berjalan seperti biasa. Kalian coba lihat di tutorial lain pasti seperti itu. Nah, udah. Ya kan successful. Oke, sekian video dari kami. Selamat semangat mahasiswa.